Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misteri Dini Hari. Kali ini Misteri Dini Hari akan menceritakan tentang pesugihan Buto Ijo. Bagi teman-teman semua yang ingin membacanya langsung, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Sebelum memulai ceritanya kali ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Misteri Dini Hari. Langsung kita mulai ceritanya kali ini. Sore itu, Ana dan suaminya menerima telepon dari kakaknya yang meminta untuk menjenguk uaknya yang sedang sakit keras di kampung. Keesokan harinya, Ana dan suami segera bergegas untuk pulang kampung dan langsung menuju rumah uaknya. Di rumah uaknya telah berkumpul beberapa kerabat dan kiai. Semua yang berada di dalam rumah tengah melantunkan ayat suci Al-Quran. Uak Ana sudah lama sakit keras, namun tak kunjung meninggal, dikarenakan Buto Ijo peliharaannya tidak sempat dibuang atau diwariskan. Tubuhnya yang kurus tinggal tulang berbalut kulit. Sehari-hari Uwa cuma berbaring saja di tempat tidur dan sudah tidak mampu berbicara lagi. Setiap kali mencoba untuk berbicara, yang keluar dari mulutnya cuma erangan saja. Sepertinya dia menahan kesakitan yang teramat sangat. Setiap kali kiai masuk untuk melihat keadaannya, Uwa akan langsung mengerang, terlihat sangat marah, dan matanya melotot ke arah si kiai. Sejauh ini beberapa kiai belum mampu untuk mengusir Buto Ijo itu yang telah mendarah daging dengannya. Buto Ijo itu masih setia dengan menunggu tuannya yang sudah tak berdaya, dengan nangkring di atas tempat tidur yang berkelambu warna hijau. Sebelum Ana masuk untuk menjenguk uaknya, kakaknya berpesan untuk selalu membaca ayat kursi. Setelah masuk dan menutup pintu, Ana berjalan mendekati uaknya yang tengah berbaring dengan muka memaling membelakangi Ana yang tengah duduk di sampingnya. Dengan sangat hati-hati, Ana mulai berbicara. Wak, ini Ana, Wak. Uak Ana langsung menoleh ke arahnya. Secara spontan langsung mencengkram dan menarik tangan Ana sambil mengerang geram. Hal itu membuat Ana kaget dan ketakutan. "Apa, Wak? Ada apa, Wak?" tanya Ana dengan bibir bergetar. Uak Ana terus mengerang. Cengkraman tangannya semakin kuat dan menarik Ana untuk mendekat ke arahnya. Ana semakin ketakutan, ditambah dengan kondisi uaknya yang berambut panjang acak-acakan dengan mata melotot yang sedari tadi mengerang terus. Ana begitu kesakitan menahan cengkraman di tangannya. Ia berharap Uwa akan melepaskan cengkramannya. Bersamaan dengan itu, tangan Ana seperti kesetrum. Ana menjerit kesakitan. Secara refleks dia langsung menarik tangannya dari cengkraman uaknya dan buru-buru keluar meninggalkan kamar itu. Tak berselang lama, Uwa Ana meninggal. Semua orang bersujud syukur karena Uwa bisa lepas dari penderitaan hidupnya. Setelah prosesi pemakaman selesai, keesokan harinya Ana dan suami pamit untuk pulang ke kota. Sampainya di rumah, suami Ana langsung pergi mandi. Tidak berselang lama, ponsel suaminya berdering. "Mas, ada telepon," teriak Ana, tapi tidak mendapat jawaban karena suaminya mandi sambil bernyanyi. Ponselnya berdering hingga 2 kali. Ana pun membiarkannya karena tidak ada yang menerima panggilan telepon itu. Tidak lama kemudian ada SMS masuk. Diambilnya ponsel suaminya dan dibuka. Ternyata ada pesan dari Lisa. Ana terlihat marah. Usai suaminya mandi, Ana langsung menanyakan ada hubungan apa dirinya dengan Lisa. Tetapi suaminya malah marah-marah
karena Ana telah lancang membuka pesan di ponselnya. Ana yang masih berdiri di pintu kamar mandi dengan menahan emosi sambil melihat suaminya yang sedang mencuci tangan. Ketika suaminya melihat kaca di depannya, dia kaget setengah mati melihat wujud Ana yang berdiri di belakangnya telah berubah wujud menjadi buto ijo. Tidak lama Ana berlalu meninggalkan suaminya yang masih terbengong-bengong menatapnya. Siang itu, Ana hendak membuntuti kemana suaminya pergi. Setelah beberapa saat suaminya melajukan mobil, Ana buru-buru menstarter mobilnya, hendak mengikuti dari belakang. Tetapi begitu mau jalan, tiba-tiba mobil Rian, tetangganya, menghadang jalannya. Ana berkali-kali membunyikan klakson mobilnya, tapi Rian tidak mau beranjak pergi. Dengan sangat emosi, Ana turun dari mobil menghampiri Rian. Namun ketika Rian melihat ke kaca spion, sosok yang sedang berjalan menghampirinya itu bukan Ana, melainkan buto ijo. Ana langsung menghentakkan tangannya ke pintu mobil yang kacanya tengah terbuka. "Kamu mau mati ya?" bentak Ana. Rian kaget dan ketakutan, langsung buru-buru menstarter mobilnya, meninggalkan Ana. Tetapi percuma saja, karena Ana telah kehilangan jejak suaminya. Setelah berputar-putar, tak juga menemukan jejak suaminya. Dengan sangat kesal, Ana pulang ke rumah. Keesokan harinya, Ana hendak pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Ana kembali bertemu Rian yang sedang masuk ke dalam salon bersama temannya. Ana buru-buru mengejarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya, hingga Rian mengusir Ana keluar dari salon. Memang Ana keluar, tapi tidak beranjak pergi. Ana masih merasa kesal dengan sikap Rian kemarin. Ana yang menahan emosi menatap tajam ke arah Rian. Ketika pemilik salon hendak memulai memotong rambut Rian, tiba-tiba ponselnya berdering. Dia pun mengangkatnya. Rian yang duduk sambil bersandar di kursi, mengambil handuk kecil warna putih dan menutupkannya di mukanya, sambil menunggu pemilik salon selesai menerima telepon. Sementara temannya asik membaca koran, sehingga wajahnya nyaris terbenam ke situ. Beberapa saat kemudian, entah dari mana datangnya, di samping Rian telah berdiri sosok buto ijo. Gunting yang hendak digunakan untuk memotong rambutnya, tiba-tiba seketika, ternyata gunting itu justru memotong leher Rian. Darah segar muncrat kemana-mana, hingga mengenai jendela kaca, tepat di depan Ana berdiri. Ana langsung teriak histeris ketakutan, dan langsung meninggalkan tempat salon. Teman Rian pun panik. Dia menyangka Rian tengah melakukan tindakan bunuh diri. Seketika salon itu pun heboh. Setelah memarkirkan mobilnya di garasi, Ana berlari masuk ke rumah. Ia agak heran ketika melihat mobil suaminya sudah ada di garasi. Biasanya jam segini suaminya belum pulang kerja. Mas, kamu di mana?" teriak Ana yang masih dilanda ketakutan. Tapi tak mendapat jawaban. Ketika memasuki ruangan tamu, Ana mendengar ada yang sedang bercanda di lantai atas. Dengan sangat penasaran, Ana menaiki anak tangga. Di kamar tidurnya, dengan pintu yang tidak tertutup rapat, Ana mendapati suaminya tengah bersama Lisa, sedang bercanda mesra sambil makan coklat. Ana sangat marah dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan suaminya selingkuh dengan Lisa. Dengan penuh emosi, Ana menatap tajam ke arah mereka. Tiba-tiba ada sosok buto ijo telah berdiri di samping suaminya dan mencakik lehernya. Lisa begitu panik melihat teman selingkuhannya sedang mengalami sakaratul maut. "Mas, kamu kenapa? Kamu kenapa?" teriak Lisa mengguncang-guncangkan tubuhnya. Sesaat kemudian, buto ijo itu menoleh ke arah Ana, dan itu membuat Ana tersadar.
Seketika itu Ana teriak histeris ketakutan melihat sosok buto ijo itu dan langsung lari keluar rumah. Bersamaan dengan teriakan Ana, buto ijo itu melepaskan cengkeramannya. Ana langsung menelpon kakaknya yang ada di kampung dan menceritakan kejadian beberapa hari ini yang dialaminya. Oleh kakaknya Ana, dimintanya untuk pulang kampung hari itu juga. Di sana kakaknya sudah mengundang beberapa kerabat dan seorang kiai. Ana, sebelum Uwa meninggal, apa Uwa ada bicara sama Ana? Tanya kakaknya. Ana mencoba mengingatnya kembali. Iya kak, ada. Tapi Ana tidak paham apa yang ingin Uwa sampaikan. Jawab Ana. Ternyata tanpa disadari oleh Ana, buto ijo peliharaan Uwanya telah berpindah tuan pada diri Ana. Malam itu juga Ana diruqyah. Seketika Ana seperti orang yang tengah kerasukan makhluk halus. Dia menggeram-geram dan terus meronta-ronta. Semua orang membacakan ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba suara Ana berubah menjadi berat dan datar. Aku tidak mau pergi. Kalian jangan mencoba untuk mengusirku. Kalau kalian tidak mau mati sia-sia di tanganku. Bentak Ana. Bukan, dia bukan tuanmu. Dia tidak mau kamu ikuti. Jawab Kiai. Mendengar jawaban Kiai, Ana menggeram marah dan meronta-ronta. Semua orang yang memeganginya dibuatnya kewalahan karena tenaga Ana begitu kuat. Akhirnya oleh Kiai, buto ijo itu dikeluarkan dengan paksa. Sekilas buto ijo itu menampakkan wujudnya. Dia merangkak di tembok dengan posisi terbalik. Semua orang bergidik ngeri melihat wujud yang menyeramkan. Sebelum lenyap, buto ijo itu menggeram panjang. Bersamaan itu muncul sinar warna hijau yang berputar-putar saat kemudian jatuh di atas meja dan berubah menjadi belalang hijau. Oleh seorang kiai, belalang itu dimasukkan ke dalam gelas dan ditutup rapat-rapat. Semasa hidupnya, Uwa Ana memang terkenal orang terkaya di kampung. Dia sangat sombong dan angkuh. Orang-orang sangat takut jika mempunyai masalah dengannya, apalagi sampai membuatnya marah, karena buto ijo peliharaannya akan langsung menghabisi nyawa korban. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Hal itu sama dengan yang dialami oleh Ana. Setiap kali Ana marah, maka buto ijo itu akan menampakkan wujudnya dan menghabisi nyawa korban. Karena Ana dari awal memang tidak menginginkan buto ijo itu ikut dengannya, maka dengan mudah Kiai dapat melenyapkannya. Ana bersyukur kini tak lagi diikuti buto ijo. Meski pada akhirnya ia kehilangan suaminya yang tetap memilih Lisa. Namun setidaknya sekarang Ana tidak perlu risau karena ulah buto ijo itu. Sekian dulu kisah tentang pesugihan buto ijo ini. Ditunggu kisah-kisah selanjutnya dari Misteri Dini Hari. Sekiranya cerita ini menghibur teman-teman semua, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Misteri Dini Hari.